DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setelah itu sejumlah daerah beramai-ramai mengajukan PSBB ke pemerintah pusat. Lalu efektifkah PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona? Kita akan cek faktanya bersama Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, per hari ini 5 kabupaten kota di Jawa Barat resmi memulai PSBB. DKI Jakarta sudah memulai duluan 5 hari lalu pada 10 April 2020. Kita lihat bersama apa tujuan dari PSBB. Sebelumnya kita lihat informasi grafis dulu terkait dengan dasar hukum dari PSBB ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini ditandatangani Presiden pada akhir Maret 2020, tepatnya tanggal 31, 15 hari yang lalu, pemirsa. Saya mengutip pernyataan dari Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 pada hari Selasa 7 April 2020, 1 minggu yang lalu. Di sini Ahmad Yuryanto di kantor BNPB menegaskan bahwa tujuan dari PSBB di wilayah Jakarta untuk mencegah terjadinya perkumpulan orang dengan skala besar. Sekali lagi mencegah, artinya di sini PSBB memang konsepnya adalah membatasi. Baik untuk berkumpul untuk alasan kesenian, budaya, atau alasan pertandingan olahraga, dan lain sebagainya, pemirsa. Lalu secara nasional bagaimana mekanisme, prinsip mekanisme dari penerapan PSBB ini? Kita lihat informasi grafis berikutnya, pemirsa. Ini secara nasional, saya masih berpijak dari peraturan pemerintah soal PSBB ini. Saya mengambil dari Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, artinya Menteri Kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu, pemirsa. Jauh sebelum peraturan pemerintah ini ditandatangani Presiden pada 31 Maret 2020, pemerintah pusat juga sudah memberikan 3 imbauan atau mengeluarkan kebijakan 3 hal, yaitu work from home, study from home, dan juga pray from home atau ibadah dari rumah. Lalu kita lihat lebih dalam lagi dari mekanisme penerapan PSBB ini. Karena pasca ditandatangani pada 31 Maret 2020 tidak secara otomatis seluruh daerah di Indonesia menerapkan PSBB. Kita lihat mekanismenya lebih detail lagi di dalam informasi grafis berikutnya. Ini dipastikan oleh Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro. Ini adalah sistem penerapan PSBB. Tadi kita sudah melihat prinsipnya. Dan mekanisme yang pertama disetujui pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Artinya daerah, kota, kabupaten maupun provinsi tidak bisa serta-merta menerapkan PSBB sendiri begitu. Harus disetujui oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan, dan mekanismenya diajukan oleh kepala daerah, tadi bupati, wali kota ataupun gubernur, atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ke pemerintah pusat, ke Kementerian Kesehatan. Baru kemudian pemerintah pusat bersama gugus tugas mengkaji apakah daerah-daerah ini bisa atau layak untuk menerapkan PSBB tadi, pemirsa. Dan berbagai pertimbangan dilakukan mulai dari aspek sosial, ekonomi, teknik operasional, sumber daya, bahkan yang terpenting adalah aspek epidemiologi. Sekarang kita ambil contoh untuk DKI Jakarta, daerah yang pertama kali di Indonesia menyelenggarakan PSBB, yaitu pada 10 April 2020, 5 hari yang lalu. DKI Jakarta dari aspek transportasi umum melakukan PSBB dengan membatasi jam operasional mulai jam 6 pagi sampai jam 18 petang saja waktu Indonesia Barat. Dari sisi jumlah penumpang juga dibatasi hanya 50% kapasitasnya saja. Misalnya untuk bis yang beroperasi di DKI Jakarta dengan daya tampung 50 orang, mulai 5 hari lalu pada saat PSBB diterapkan hanya boleh berisi 25 orang dengan menerapkan prinsip physical distancing. Penumpang yang ada di dalamnya pun duduknya harus diberi jarak. Sementara itu untuk antar jemput penumpang ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online juga dilarang. Ojek online hanya boleh melayani pengantaran makanan ataupun barang. Sementara itu untuk layanan antar barang atau logistik tetap diperbolehkan. Ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat dan juga tidak ada pembatasan kendaraan pribadi asalkan mentaati prinsip physical distancing dengan menjaga jumlah penumpang di dalam mobil dan juga menjaga jarak pada saat duduk. Dan juga pemirsa, kita lihat prinsip-prinsip berikutnya. Lalu timbul pernyataan atau pertanyaan, baru 5 hari bagaimana efektifkah PSBB ini di DKI Jakarta? Karena per hari ini juga 5 daerah di Jawa Barat sudah mulai melakukan PSBB. Saya mengutip pernyataan dari Kepala Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta yang disampaikan pada 7 April 2020, kurang lebih 1 minggu yang lalu. Di sini Teguh Nugroho menyebutkan bahwa kebijakan imbauan social distancing pada saat itu
perlu dilakukan evaluasi sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Metode yang tidak efektif harus dievaluasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta. Ini adalah pernyataan dari Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia atau lebih tepatnya perwakilan DKI Jakarta yang mempertanyakan efektivitas dari PSBB, tapi ternyata pada 10 April DKI Jakarta memulai PSBB yang pertama kali. Kita lihat apa saja evaluasi dari Ombudsman DKI Jakarta ini terkait dengan penyelenggaraan PSBB. Jadi menurut Ombudsman DKI Jakarta, pembatasan mobilitas antar wilayah termasuk antisipasi mudik lebaran yang sudah ada di depan mata perlu kekuatan hukum yang lebih tepat dan lebih kuat lagi pemirsa. Tidak bisa hanya berdasarkan imbauan semata untuk tidak mudik. Yang kedua, dasar hukum dari PSBB adalah PP yang ditandatangani Presiden pada 31 Maret 2020 tadi, namun Ombudsman mengatakan bahwa ada landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani corona ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah yang memang sampai saat ini opsi hukum ini tidak diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dan evaluasi yang ketiga juga Ombudsman menegaskan bahwa perlu kebijakan yang lebih diperketat lagi. Dan sejauh ini kesimpulan dari Ombudsman adalah bahwa PSBB di DKI Jakarta yang dimulai pertama kali di Indonesia adalah tolak ukur keberhasilan PSBB di daerah-daerah lainnya. Untuk hari ini ada 5 daerah di Jawa Barat yang sudah akan memulai, bahkan kemarin juga Gubernur Jawa Barat sudah melakukan rapat untuk mengajukan PSBB juga untuk wilayah Bandung Raya ke Kementerian Kesehatan, dan kita nantikan bersama apakah ini bisa berjalan efektif. Dan kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa, untuk menjalani PSBB ini, untuk mensukseskan PSBB ini, pemerintah juga tidak serta-merta menerapkan kebijakan social distancing dan juga physical distancing. Pemerintah sudah menyiapkan yang namanya jaring pengaman sosial untuk sekitar 270 rakyat Indonesia. Apa saja? Dimulai dari keringanan biaya listrik yang sudah diumumkan pada pekan lalu, untuk pelanggan daya 450 volt ampere digratiskan, sementara untuk pelanggan 900 volt ampere diberi diskon 50% sejauh ini selama 33 bulan, mulai April, Mei dan juga Juni. Bahkan ada peraturan yang masih dikaji soal mudik lebaran 2020 tadi, keringanan kredit kendaraan bermotor selama 1 tahun yang dimulai pada awal bulan April ini. Begitu juga untuk keringanan bagi pengusaha UMKM, kredit di bawah 10 miliar rupiah, diberikan keringanan atau penundaan cicilan 1 tahun dan penurunan bunga. Dan terakhir dari APBN 2020, pemerintah melakukan realokasi dengan menggelontorkan dana 405,1 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Sejumlah langkah sudah diambil oleh pemerintah dan sejumlah kepala daerah pun sudah mulai menerapkan PSBB. Sekarang tinggal kita 270 rakyat Indonesia yang mau atau tidak menerapkan PSBB ini bersama-sama agar mata rantai penularan virus corona ini bisa segera hilang dari bumi Indonesia. Bersatu melawan virus corona. Saya kembalikan ke Sumiang. Baik, terima kasih Dade Salampesi untuk fact check-nya.